Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro Konco, balik lagi bersama saya di channel Wong Klaten. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali sharing ya mengenai pengalaman saya selama ini menjadi seorang pegawai negeri sipil. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi perihal penghasilan tambahan yang bisa diperoleh oleh seorang pegawai negeri sipil tentunya selain gaji, tunjangan kinerja atau remunerasi, tunjangan melekat lainnya, uang makan. Nah, selain itu pegawai negeri sipil bisa menerima uang tambahan. Nah, tapi ini juga tidak semua pegawai negeri sipil mungkin akan menerimanya ya. Ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi, mungkin dari jabatannya, terus dari pimpinannya, terus dari kemampuannya. Nah, itu beberapa hal yang mungkin menjadi syarat penghasilan tambahan ini. Nah, langsung aja, yang pertama adalah penghasilan tambahan itu dari dinas luar. Nah, kadang pegawai negeri sipil itu diberikan tugas yang harus dikerjakan di luar kantor ya. Contohnya kalau saya dulu jadi seorang pengawal tahanan itu melakukan persidangan di luar kota ya, jadi dinas di luar kantor, dan itu memerlukan waktu lama, bisa jadi terkadang menginap kalau melakukan mungkin penyidikan atau penyelidikan, terus atau melakukan persidangan, itu bisa menginap di kota yang lain, karena kalau sidang tipikor itu di kejaksaan itu masih di pengadilan yang berada di ibu kota provinsi. Nah, di situ adalah penghasilan yang bisa kita terima. Di situ kita akan mendapatkan juga fasilitas seperti penginapan, terus makan, dan lain-lain ya. Tapi konsekuensinya uang makannya ya dipotong. Jadi satu hari itu kita dianggap tidak masuk kantor. Nah, tapi kalau gantinya itu teman-teman akan mendapatkan uang perjalanan dinas ya. Nah, itu besarannya tergantung dari DIPA ya, atau anggaran dari satuan kerja masing-masing, dan tergantung wilayah, terus tergantung ini juga ya, tujuan dinas luar atau lama juga dinas luar. Nah, rata-rata itu kalau saya dulu itu dapat 180.000 sampai 300 per harinya. Nah, itu yang pertama dinas luar. Terus lanjut yang kedua ada honor panitia. Nah, kalau teman-teman di kantor teman-teman itu menyelenggarakan sebuah kegiatan, itu biasanya ada panitia khususnya, dan di situ biasanya panitia ada anggaran untuk untuk honornya. Nah, biasanya itu beda-beda ya, antara ketua, sekretaris, anggota. Nah, itu terkadang honornya itu beda-beda. Kalau saya dulu biasanya jadi anggota, contohnya honor panitia. Kalau saya dulu lelang, nah honor panitia lelang di situ udah ditentukan di DIPA berapa besarannya. Nah, kalau saya dulu seingat saya sih 300.000 ya honor panitia lelang itu. Terus lanjut yang ketiga ada honor operator. Nah, honor operator. Jadi di satuan kerja saya dulu itu ada namanya untuk input SIMAK BMN dan honor operator SAI. Jadi operator SIMAK BMN dan operator SAI itu akan mendapatkan honor khusus ya. Besarannya kalau tidak salah dulu itu operator SIMAK BMN itu 150 ya. Terus operator SAI itu kalau tidak salah sama, kalau tidak 200. Pokoknya sesuai dengan anggaran DIPA masing-masing ya. Ini per instansi beda-beda. Nah, itu yang bisa kalian dapatkan. Mungkin ada aplikasi di Satker teman-teman itu yang ada honornya juga bisa, selain SIMAK dan SAIBA atau SAID yang saya sebutkan tadi. Nah, lanjut yang keempat, ini ada penghasilan tambahan dari jabatan yang memperoleh kayak tunjangan lebih lah di DIPA itu. Jadi kalau di tempat saya dulu itu ada beberapa jabatan itu yang mendapatkan honor lagi selain gaji dan selain tunjangan kerja ya. Jadi honor yang saya dapat itu ketika saya menjadi seorang bendahara penerima dan bendahara pengeluaran, terus bendahara gaji. Nah, ini besarannya beda-beda ketiga ini. Kalau bendahara penerima dulu saya terima 200.000, bendahara pengeluaran itu 500.000, bendahara gaji juga 500.000. Nah, masih ada juga sih beberapa jabatan yang lainnya. Tapi itu tergantung kantor ataupun tempat teman-teman
tempatin sebagai seorang pegawai negeri sipil. Nah, lanjut yang kelima ya. Yang kelima ini adalah ketika kita menjadi peserta dalam acara sosialisasi ataupun mengikuti bimbingan ya, entah itu di dalam kota atau di luar kota, itu akan mendapatkan penghasilan tambahan sebagai peserta. Nah, itu jumlahnya tergantung DIPA ataupun anggaran yang penyelenggaranya. Jadi kita sebagai peserta itu mendapatkan uang transport dan uang harian. Nah, itu yang kelima. Terus sebenarnya dari kelima itu masih ada banyak sekali mungkin penghasilan tambahan yang bisa teman-teman dapatkan ketika menjadi seorang pegawai negeri sipil. Contohnya dulu saya juga dapat uang lembur, tapi sudah tidak ada di DIPA sekarang, di anggaran yang sekarang. Terus ada lagi uang piket. Nah, dulu ada, sekarang udah, kalau di tempat saya udah tidak ada, tapi mungkin di tempat yang lain masih ada. Terus ada juga kalau teman-teman ini rajin terus dipercaya oleh pimpinan, itu bisa mendapatkan uang yang lebih dari pimpinan di satuan kerja teman-teman. Nah, itu beberapa penghasilan tambahan yang bisa teman-teman dapatkan ketika nantinya menjadi seorang pegawai negeri sipil. Pokoknya itu semua tergantung dari kemampuan dan kemauan teman-teman meyakinkan pimpinan, oh saya mampu loh mengikuti sosialisasi ini untuk nanti mensosialisasikan kepada pegawai yang ada di kantor. Oh, saya mampu loh mengikuti bimbingan ini. Nah, oh saya mampu loh menduduki jabatan ini yang ada honor khususnya. Nah, itu tergantung dari usaha teman-teman juga. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sebagai referensi yang mau menjadi seorang pegawai negeri sipil. Nah, itu jumlahnya ya tergantung satuan kerja teman-teman. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.